Nah, akhirnya dikir dalilnya ada. Tapi kaifiat dikir, misalkan tadi Bapak Ibu, yaitu dengan rotib, ada gerak, gaya, irama, timana sumberna, kan gitu. Yang ketiga musik, timana di wirid kudu tadi bermusik, kemudian menari, gerak, dan bernapas. Kemudian beberapa konsep yang lain yang disebut tadi tajalli, tahalli, kemudian al-kasyf, mukasyafah. Nah, Dewan Hizbah terus menggali Bapak Ibu waktu itu sampai menghadirkan langsung baik akademisi bidang tasawuf maupun praktisi tasawuf, muridnya Mbah Anom dalam sidang itu. Setelah digali lebih dalam, lalu kemudian dilakukan diskusi, di kalangan anggota Dewan Hizbah. Akhirnya semua anggota Dewan Hizbah sepakat dalam sidang itu bahwa tidak diketemukan dalil nakli Quran hadis tentang ajaran-ajaran dalam tasawuf sebagai berikut. 1. Ilmu laduni. 2. Mukasyafah atau kasyf dan tajalli dalam pengertian penyingkapan dan penampakan alam gaib, sehingga seseorang mengklaim bisa melakukan kontak langsung dengan Allah dan Rasul, bukan mimpi, tapi langsung dalam keadaan yaqdoh, dalam keadaan sadar, bukan mimpi ya. Oke. Dewan Hizbah tidak pernah menemukan dalil tentang ajaran ini. 2. Al-hulul, al-ittihad, dan wahdatul wujud dengan pengertian melebur diri bersama zat Allah. Bentuk lahir manusia tapi hakikat batinnya adalah sifat ketuhanan. Ini juga tidak ditemukan dalil nakli. Dari mana? Di Quran Sunnah nggak ada ajaran seperti ini. Kemudian yang ketiga, al-fana, dalam pengertian zikir hingga lalai dengan dunia, dan kemudian mabuk dengan yang dicintai. Jadi mabuk ketuhanan, mabuk kesolehan, bakatku mabok gitu, sampai kepada Tuhan saja banyak dalil. Maka keadaan mabuknya ini disebutnya ekstasi gitu. Jadi ekstasi itu bukan narkoba, mabuk ke Tuhan, lungleng. Jadi kalau Bapak zikir masih kena katingali belum apa-apa, sampai tingkat loloh, bahkan sampai oh gitu kan. Bahasa orang Jakarta berkunang-kunang, itu abdo. Itu mah masih jelas mengucapkan la ilaha illallah. Bapak masih tadi terlihat itu mah sorry bro, kelas rendah itu mah. Tapi harus sudah sampai mabuk ketuhanan gitu, mengalami ekstasi. Jadi punten Pak, sampai saya observasi latihan sudah disimpen titik, lamun geus teu katingali titik nalika dzikir kigituan gitu. Saya juga nyoba nyari awak, sudah deh pernah. Karena gini, sampai tingkat tadi tertinggi, sudah deh. Memang sudah orang kasurupan gitu, wah dzikirna gitu sampai wah eta mah asli. Jadi sudah tidak memikirkan kayak apakah ti beledug, ti dagor, wah sudah tidak. Nu masih mikir gitu mah lewat lah gitu. Mending kadang ngalungkeun kartu nu gitu kan ya gitu. Nah itulah sekali lagi Bapak Ibu. Jadi dalam pandangan Dewan Hizbah, ternyata andai kata mau dipilah, ini mengalami penyimpangan dari yang asalnya disebut tasawuf sunni. Karena hal-hal yang demikian jelas bukan dari Islam.
Kan kalau tadi zikirnya ada, waro ada kan, tapi bagaimana kaifiat mengelola ini kan nggak pernah ada di Islam, lalu dibuat semacam ini. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara pandang Dewan Hizbah. Akhirnya Dewan Hizbah setelah berdiskusi, menimbang, memperhatikan dalil dan tadi keterangan narasumber. Oke, kalau tidak salah waktu itu yang jadi narasumbernya Dr. Juhaya Praja, karena beliau termasuk yang kami tahu murid Abah Anung, dihadirkan waktu itu. Kemudian kita PP Pemuda waktu itu pernah mengadakan seminar, saudara barangkali masih ingat, dengan Profesor Ahmad Tafsir narasumbernya waktu itu, masih di Pajagalan waktu itu sekretariat PP-nya. Nah jadi dari situlah kemudian tadi dilakukan diskusi, akhirnya Dewan Hizbah mengambil kesimpulan tasawuf dan sunni tidak jelas asal usulnya, apakah dari ajaran Islam atau bukan. Sekiranya di ajaran tasawuf sejatinya ada yang benar ajaran Islam, tapi karena begitu sudah banyaknya penyimpangan, mencari ajaran Islam yang murni di dalam tasawuf yang sudah demikian bercampur baur, tak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, maka meninggalkan lebih baik sebagai ihtiyati. Karena sunni mah gelap, yang sudah pasti bid'i atau syirki kan, maka lebih baik ditinggalkan gitu Pak, sebagai cara beragama. Andai kata ada gitu, apalagi dalam tarekat kontemporer ini gitu, mana nusunina teh gitu kan, yang pasti banyak yang penyimpangannya, maka lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Paling tidak meragukan, iya teh masih dijamin kehalalannya. Kalau halal teh mah gitu diproduk, atau sudah banyak deviasi, penyimpangan atau campuran, banyak KW di dalamnya, lalu kita nggak bisa memilahnya, maka menghindar lebih selamat gitu Pak. Andai kata sekali lagi hari ini masih ada yang tadi sunni tapi campurannya sudah terlalu berat, kita tidak punya filter untuk menyaring. Kecuali nanti Jakarta akan membuat lembaga tasawuf sunni persisi gitu, dijamin halal. Tapi yang mengeluarkan labelnya sekarang bukan MUI gitu kan, ganti ormas gitu, atau ganti lembaga. Nah ya, dua, dilihat tadi dari latar belakang. Kedua tadi bahasa saya apa ya, stasiun-stasiunnya, ahwa yang harus dihadirkan. Maka ajaran tasawuf seperti syariat, tarikat, hakikat, makrifat yang disingkat satohama, begitu juga kasyaf, tajalli, fana, hulul, ittihad, dan wihdatul wujud, menurut pemahaman Dewan Hizbah bukan dari ajaran Islam. Bapak Ibu, kurang lebih demikianlah catatan-catatan sederhana yang dapat dihadirkan dalam kajian ini. Tidak berarti apa yang saya sampaikan dapat menghadirkan seluruh kompleksitas persoalan tasawuf, persoalan sufi, termasuk persoalan sejarah dan perkembangannya. Tapi paling tidak, walaupun seuprit, secuil, yang dapat saya sampaikan paling tidak dapat memberikan gambaran umum apa yang disebut tasawuf, bagaimana catatan-catatan perjalanan terutama kontroversinya, dan bagaimana sikap Jamiah Persis secara resmi kelembagaan melalui Dewan Hizbah.